Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa asdaqal hadits kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Ushul As-Sittah, 6 pokok agama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Tapi ini sesi yang terakhir dari pembahasan buku ini. Kita akan selesaikan dari asal yang ke-6 insyaallah taala. Tapi lihat di PDF-nya halaman 8 ya. Bagi yang punya diktat juga dilihat di halaman terakhir dari diktat silsilah akidah. Pada sesi sebelumnya sudah diterangkan bentuk syubhat dari syaitan untuk memalingkan manusia dari mempelajari ilmu agama sehingga mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tahu syubhatnya itu? Ada yang bisa terangkan syubhatnya? Ayo. Hah? Apa syubhatnya syaitan? Ya, Hasan. Ringkas kan? Kata para syaitan itu kan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa diketahui, dipelajari, dipahami, kecuali hanyalah siapa? Hanya orang yang disifatkan dengan mujtahid mutlak. Ya. Sudah disifatkan mujtahid mutlak itu sifatnya begini. Sifat-sifat itu hampir-hampir tidak ada pada Abu Bakar dan Umar. Ya. Padahal dimaklum ya, Abu Bakar dan Umar ini dari manusia yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau bahasa lainnya itu Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami oleh siapapun begitu. Nah, walaupun dia setingkat dengan Abu Bakar dan Umar, ya sudah, kalau tidak ada yang bisa pahami sudah, berarti tidak ada yang bisa belajar. Kalau begitu, sifat-sifat mujtahid mutlak yang mereka terangkan itu sifat-sifat yang mustahil, yang tidak ada di alam semesta, gitu ya. Karena di Abu Bakar saja dan Umar tidak ada sifat-sifat seperti itu. Padahal ini sudah manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syubhat syaitan ya. Apa bantahannya? Apa? Ya, Al-Quran dan Sunnah itu mudah dipahami. Agama Islam ini mudah dipahami. Apa yang berat? Ya, gitu kan? Tidak ada yang susah. Jelas ya? Itu aja. Nah, kalau bisa untuk membaca ayat-ayat dan hadis itu lebih kuat lagi di situ. Ya. Nanti akan diterangkan oleh Syekh. Jelas ya? Baik. Jadi tahu syubhatnya ya? Tahu apa jawabannya? Nah, ini akan dikaji di pembahasan ini. Diperluas lagi. Ya. Tapi kata beliau rahimahullah ta'ala, lihat pada kelanjutan dari asal yang ke-6 ini. Fa illam yakunal insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardan hatman
la syakka wa la iskala fihi. Wa man talaba al-huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun li ajli su'ubati fahmihima. Baik. Ini masih kelanjutan dari syubhat dari syaitan. Kata mereka, ya kalau misalnya ada seorang yang tidak bersifat dengan sifat yang demikian, maksudnya sifat mujtahid mutlak ya, maka berpalinglah dari keduanya. Keduanya maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Wajib, ya, pasti, tidak ada keraguan dan tidak ada kesamaran padanya. Dan siapa saja yang mencari petunjuk dari keduanya, maksudnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia dua kemungkinan kata para syaitan itu. Mungkin dia zindik, orang munafik, atau mungkin dia orang gila. Karena sebab susahnya memahami keduanya itu, memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala ingin melanjutkan dari syubhat syaitan itu. Nah, jadi katanya kalau tidak ada orang yang bersifat dengan sifat mujtahid mutlak tadi itu, yang sifat-sifat mustahil ada ya pada manusia. Nah, maka berpalinglah dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kesimpulannya begitu. Tujuannya agar manusia itu berpaling dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Wajib berpaling katanya, pasti, tidak ada keraguan dan tidak ada kesamaran padanya. Ya. Itu puncak dari tujuan syaitan membawakan syubhat ini, agar manusia itu berpaling dari belajar agama. Paham ya? Nah, ditambah lagi kata beliau, dan siapa saja yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia mungkin orang munafik atau mungkin orang gila, karena susahnya memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Baik. Jadi digambarkan di sini ya, Al-Quran Sunnah itu susah dipahami. Ya, susah dipahami. Ya, jadi kalau misalnya orang sudah tidak belajar lagi, dia berpaling dari Al-Quran Sunnah, maka di sini akan lahir taklid, ikut-ikutan. Ya. Hanya ikut pada apa yang dikatakan oleh gurunya misalnya, oleh orang-orang tuanya misalnya. Nah, dari sebab inilah mengapa ketika ada yang mengajarkan agama yang benar, ada yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di tengah masyarakat, mereka anggap aneh. Mereka anggap apa? Aneh. Ya, karena terbiasa dengan ikut-ikutan orang. Ya. Coba kita perhatikan di masyarakat ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka labeli dengan nama agama. Coba antum periksa saja semua kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dari perkara-perkara bid'ah misalnya kan, atau bisa masuk kepada kesyirikan. Itu asalnya karena ikut-ikutan. Oh, saya lakukan ini karena orang tua saya, karena nenek saya, ya, melakukan seperti ini, seperti ini. Jadi mereka hanya ikut-ikut saja di belakang. Ya. Ini bulan Rajab ya. Ada kalau dia orang-orang bangsawan bikin apa? Hah? Harwa. Apa itu harwa? Ditanya dalilnya apa? Tidak tahu. Kami hanya lihat orang tua kami begitu dulu. Ya.
Masuk Sya'ban juga seperti itu. Harwa lagi. Tiap bulan harwa. Iya. Awal Ramadan juga harwa. Iya. Masuk Syawal juga seperti itu. Ketika ditanya, apa dalilnya? Kami hanya lihat orang-orang tua kami dulu seperti itu. Iya. Nah, ketika dibacakan ayat hadis, mereka aneh ketika melihatnya. Iya. Sudah muncullah mungkin label-label kayak tadi. Oh, ini orang munafik ini. Ini orang gila ini yang bacakan ayat hadis. Oh, ini orang yang ingin menghilangkan apa? Kebiasaan kita. Jelas ya? Itu contoh ya misalnya. Apalagi yang lain yang sering terlihat di masyarakat yang menyelisih syariat. Perayaan-perayaan. Ini bulan Rajab. Ada perayaan apa nanti? Isra Miraj. Ditanya dalilnya apa? Ya kami hanya lihat orang-orang tua kami seperti itu. Iya. Nenek kami lakukan seperti itu. Tidak ada dalil. Ya. Ketika datang orang yang membacakan ayat hadis tentang larangan dari membuat perkara-perkara baru dalam agama, ya sudah. Mereka bilang ini orang munafik atau orang gila. Jelas ya? Dan apalagi yang sering terlihat? Perayaan 3 malam, 7 malam orang meninggal, 40 malam. Ya. Sampai berapa ratus malamnya masih ada. Begitu. Ketika ditanya dalilnya apa? Ya sudah kami hanya lihat orang-orang tua kami. Ya. Tidak ada dalil yang menjelaskan perkara itu. Ya. Jelas ya? Nah. Kalau dia bilang takziah bukan begitu model takziah. Takziah itu dia hibur keluarga si mayit. Ya. Dibesarkan hatinya. Bukan dia buat acara. Bukan buat apa? Acara. Hanya sekarang ini dipalingkan istilah takziah itu kepada apa? Acara-acara bid'ah yang diada-adakan. Jelas ya? Jadi seperti itu. Ini sebagian contoh ya. Jadi ketika ada yang menjelaskan, yang membacakan ayat hadis, mereka anggap aneh. Oh ini bawa ajaran baru lagi ini. Menyelisih apa? Kebiasaan orang-orang tua kita. Padahal di masa Nabi SAW tidak ada acara seperti itu. Ya. Tidak ada beda-beda yang seperti sekarang ini yang mereka apa? Lakukan. Jelas ya? Baik. Jadi ini diantara contoh-contoh ya. Belum kalau kita bahas lagi kesyirikan-kesyirikan yang muncul kadang, ya, sampai berkembang, ya. Kalau beli kendaraan, dipotongkan ayam, dihamburkan di situ apa? Darahnya. Beli mobil juga seperti itu. Itu sudah masuk kadang kepada apa? Ranah kesyirikan misalnya. Jelas ya? Ketika ditanya apa dalilnya? Ya orang-orang tua kami seperti itu dulu. Lakukan. Baik. Nah ini diperhatikan ya. Ini syubhat seperti ini banyak tersebar. Sehingga kadang kalau misalnya mereka dengarkan kajian ilmu agama yang membahas ayat-ayat Al-Quran, membahas hadis-hadis Nabi SAW, itu mereka anggap aneh. Ya, mereka anggap apa? Aneh. Nah, karena terbiasa dengan apa? Dengan taklid, ikut-ikutan orang. Apa kata orang tua, apa kata nenek kita, dan seterusnya ke atas. Dari kebiasaan-kebiasaan yang menyelisih syariat, yang sudah mengakar di kehidupan mereka. Jelas ini ya? Baik. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala
merubah ya dari pemikiran mereka di masa itu. Nah, Al-Quran itu mudah dipahami. Hadis Nabi SAW itu mudah untuk dipelajari. Tidak ada yang berat. Tapi sebelum kita lihat dari bantahan Syekh, ya, ada keterangan dari Syekh Shalih Fauzan ya, hafizahullah taala. Memang dari perkara agama itu beliau terangkan ya ada 3 bentuk dari ilmu agama itu. Ada ilmu yang ketika dibacakan ayat, hadis, semua orang paham maknanya bagaimana, mudah dipahami. Dan itu kebanyakan dari teks ayat dan hadis bisa dipahami oleh kebanyakan manusia. Ya. Misalnya kan perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Ini kan jelas maknanya kan? Tidak perlu lagi ditafsirkan dengan penafsiran yang panjang. Ketika diterangkan bahaya kesyirikan tadi di surah An-Nisa ya, ada ayat yang lain lagi di surah Al-Maidah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya apa? Surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun atas orang-orang yang zalim. Ini ayat ketika dibaca jelas maknanya kan? Pelaku kesyirikan diharamkan padanya apa? Surga. Tempatnya neraka. Dan tidak akan ditolong pada hari kiamat. Itu kan jelas maknanya. Baik. Tidak perlu ditafsirkan panjang lebar. Ya. Ada larangan-larangan dalam Al-Quran misalnya. Wala taqrabuz zina. Ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kalian mendekati zina. Ya. Zina dimaklumi. Karena zina itu adalah apa? Kekejian dan sejelek-jelek jalan. Ini jelas ayat-ayatnya. Tidak perlu ditafsirkan lebih luas lagi. Orang sudah paham. Jelas ya? Nah, itu sebagian ayat-ayat. Ketika dibacakan jelas maknanya. Dan itu dari sifat kebanyakan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Nah, ada jenis yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan, dari adillah itu memang hanya dipahami oleh orang-orang yang berilmu, oleh para ulama. Ya, kadang orang-orang awam ketika membaca ayat itu mereka tidak sampai pemahamannya sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Tapi ini tidak banyak, hanya sebagian adillah dalam masalah ini. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ada memang sebagian ayat dan hadis itu ilmunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaifiat sifat misalnya kan? Dari sifat-sifat Allah. Misalnya dikatakan Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Tidak ada yang tahu. Ilmu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya mata, diterangkan dalam ayat dan hadis. Bagaimana bentuknya? Ya, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya melingkup langit dan bumi. Bentuk kursi bagaimana? Ya, jangan disamakan dengan kursi yang kita duduki. Ya, jelas ya? Itu dikembalikan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 bentuk dari ilmu. Ya, tapi kebanyakan dari ilmu agama itu dipahami oleh manusia. Walaupun dia bukan ulama. Walaupun dia bukan ulama. Baik. Ada yang kedua bentuknya yang hanya dipahami oleh para ulama. Nanti ketika ditafsirkan, dijelaskan baru bisa dipahami oleh kebanyakan manusia. Tapi ada yang ketiga tadi, yang dia itu memang ilmu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak banyak ya, tidak banyak. Baik. Itu dari jenis ilmu ya. Nah. Tapi kemudian kata Syekh rahimahullah taala, fa subhanallahi wa bihamdi kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddi daruriyatil amma. Kata beliau, maka maha suci Allah dan maha terpuji dia. Betapa banyak Allah jelaskan ya, penjelasan dari bantahan syubhat ini ya. Baik secara syariat ataupun secara apa? Qadar. Secara syariat maksudnya itu ada ayat-ayat dan hadis yang membantah syubhat ini. Sudah kita terangkan ya di awal. Dan tentang jelasnya agama ini. Tentang mudahnya. Dipahami ya? Itu secara syariat. Secara qadaran maksudnya di situ dari kenyataan yang terjadi. Dari kenyataan yang apa? Yang terjadi. Agama ini mudah dipahami. Baik. Khalqan wa amran. Secara bentuk penciptaan. Memang seperti itu dari fitrah manusia. Fitrahnya itu mudah memahami agama sepanjang belum rusak fitrahnya ya oleh pemikiran-pemikiran ya yang rusak. Wa amran, demikian pula dari perintah. Ini mirip tadi ya dengan syar'an tadi. Ya. Fi raddi hadhihi syubhah al-mal'una. Dalam membantah syubhat yang tercela ini. Min wujuhin syatta. Dari sisi-sisi yang tersebar. Balagat ila haddi dururiyatil amma. Yang sampai pada batas daruriyat al-amma. Maksudnya di sini darurat orang-orang awam itu bisa paham ketika dijelaskan bantahan apa? Syubhat ini. Akan jelasnya agama, bagaimana mudahnya agama ini, ya dan seterusnya. Tapi berikutnya beliau bawakan sini beberapa ayat-ayat dari bantahan akan syubhat ini. Ya, ada 2 tempat beliau bawakan ya, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Yasin. Ya. Diterangkan di situ Allah Taala berfirman, "Walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Ini surah Al-A'raf ya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Ini lagi hal yang unik ya. Jelasnya agama ini, mudahnya dia dipahami. Tapi kebanyakan manusia apa? Tidak mengetahui. Itulah sifat dari kebanyakan manusia. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang apa? Yang bersyukur. Nah, berarti banyak yang tidak apa? Bersyukur. Nah, mana yang banyak nanti pada hari kiamat? Penghuni surga atau penghuni neraka? Hah? Ayo dijawab. Mana yang banyak? Penghuni surga atau penghuni neraka? Penghuni neraka paling banyak. Iya. Full nanti neraka itu. Adapun surga masih banyak tempat-tempat yang kosong. Iya. Banyak tempat-tempat yang apa? Yang kosong. Karena kebanyakan manusia itu
ingkar kepada Allah. Sedikit yang beriman. Itu dari sisi apa? Perbandingan. Baik. Berikutnya kata beliau, ini ayat yang kedua. Baik. Berikutnya beliau bawakan beberapa ayat di surah Yasin. Nah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kata Allah, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh pasti telah tetap keputusan dari Allah ya. Ini ketentuan dari Allah. Atas kebanyakan mereka tidak beriman. Tadi sudah diterangkan ya. Yang beriman sedikit saja dibandingkan dengan yang tidak apa? Beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan pada leher-leher mereka itu ada rantai-rantai, belenggu-belenggu. Ya, yang diikat di tangannya. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Tangannya itu diarahkan ke dagunya, begini. Sehingga kepalanya apa? Mengarah ke atas. Baik. Itu sifat orang kafir. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka ada tembok yang menghalangi, di belakang mereka juga ada tembok yang menghalangi, dan kami tutup mata-mata mereka, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat. Sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka. Apakah kamu memperingatkan mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Ini sifat orang-orang kafir ya. Dari kebanyakan mereka. Diibaratkan oleh Allah seperti itu. Dirantai lehernya, tangannya diikat, kemudian diarahkan ke dagunya. Ditambah lagi di depannya ada dinding, tembok yang menghalang. Di belakang juga ada dinding, tembok yang menghalang. Dan mereka ditutup kedua matanya. Jadi ketika ada yang membacakan ayat hadis, ya sudah, tidak akan tembus gitu. Itu kebanyakan. Tapi ingat ya, ada juga di antara orang kafir yang mereka apa? Masuk Islam, bisa beriman. Ya, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi mereka kebanyakan seperti itu. Nah, baik. Setelah itu diterangkan kebalikan dari golongan yang beruntung di sini ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Semuanya yang bisa mendapat manfaat dari peringatan itu hanyalah orang-orang yang mengikuti zikir. Itulah tadi yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Dan dia takut pada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dalam keadaan sendiri. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan pengampunan dan pahala yang mulia. Baik. Jadi di surah Yasin ini diterangkan dua golongan manusia. Ada yang kafir, ada yang beriman. Baik. Jelas ini ya. Berikutnya kata beliau di akhir dari usul sittah ini, nah, wa akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin.
Baik. Jadi ini ditutup dengan salawat ya, dari akhir yang sangat indah dari tulisan beliau rahimahullah taala. Kita lihat di akhir dari asal yang keenam ini, di situ ada kesimpulan pembahasan tadi ya, yang sudah kita jelaskan di halaman terakhir dari asal yang keenam. Di situ ada 4 sub pembahasan diterangkan oleh Ustadzul Qarnain rahimahullah taala. Yang pertama, bantahan terhadap syubhat bahwasanya Al-Quran dan Sunnah hanyalah diketahui oleh seorang mujtahid mutlak. Ini sudah diterangkan bantahannya ya. Yang kedua, definisi mujtahid mutlak menurut mereka. Ya. Definisi itu sudah diterangkan tadi, sifat-sifat yang mustahil ada pada manusia. Mereka berikan definisi-definisi yang tidak ada hakikatnya di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, mereka menyelewengkan pemahaman bahwa siapa saja yang mencari petunjuk dari Al-Quran Sunnah, maka dia adalah zindik atau orang gila. Karena sangat sulitnya memahami Al-Quran Sunnah itu. Ini penyelewengan ya, yang menyelisihi dari kenyataan. Yang keempat tadi tafsir ayat-ayat ya, dari surah Yasin. Nah, tadi sudah kita terangkan ya, dari penafsiran ringkasnya. Ya, ini ayat kata sebagian ulama turun kepada Abu Jahal ya. Nah, pada sebagian orang-orang kafir ya, yang ingin melakukan kejahatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah tutup ya penglihatannya, dijadikan ada tembok di depan, di belakang, dan mereka diliputi sehingga tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi ini selesai sudah pembahasan dari usul sittah. Ya. Baik, segera itu dari akhir majelis. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan dari kitab-kitab yang lain dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.